Oke, kembali dengan Mizuna. Di sini kita membahas sesuatu teori dengan Obi-Wan Shinobi. Nah, oke. Ini teori. Jadi ada dua macam dunia. Dunia kita yang modern dengan segala macam, dan dari zaman dulu nggak ada apapun yang bisa mengubah dunia itu. Dan ada dunia satu lagi yang bisa disebut dunia sihir. Nah, di dunia sihir ini dia bisa punya kekuatan macam-macam. Apakah dunia kita sekarang ini dunia sihir? Jawaban gue itu pernah, tapi bukan lagi. Dulu pernah. Contohnya itu waktu zaman Nuh. Setelah zaman Nuh, sihir udah hilang karena ada beberapa buku yang bilang bahwa sewaktu zaman Nuh itu ada dewa kalau nggak malaikat, mereka datang ke bumi, mereka ngajarin manusia caranya menggunakan sihir. Nah, tapi waktu di zaman Nuh itu orang juga jadi makin jahat karena mereka bisa membuat apapun dengan cara yang mudah dan bisa menghancurkan apapun dengan mudah. Jadi orang-orang di zaman itu mereka serasa mereka adalah dewa, atau yang lebih bisa dibilang mereka itu pencipta. Nah, tapi pencipta marah. Jadi dia kasih air bah ngilangin manusia jahat itu, yang disisain cuma keluarga Nuh dan keluarganya. Dan Nuh itu bisa dibilang awal baru bagi peradaban kita. Kenapa? Karena jadi awal baru karena di zaman Nuh, setelah air bah, setelah Nuh keluar dari Bahtera, sihir itu udah hilang sama sekali dan benar-benar dihapus dari dunia kita. Jadi nggak ada satu orang pun dari dunia kita yang punya kekuatan sihir. Sihir itu bisa dibilang itu kayak apa ya? Kalau kita sekarang bilangnya roh jahat atau kekuatan jahat, itu dulunya emang sihir, tapi sekarang roh jahat itu hanya bisa dilakukan dengan pemanggilan makhluk-makhluk yang jahat. Shock anjing. Dan kalau dulu itu bisa dilakukan secara instan, secara kita ngeluarin kekuatan dari tangan, misalnya keluar api. Kalau sekarang itu nggak mungkin terjadi, kita butuh pemanggilan dan alat-alat bahan yang sangat banyak, tidak mungkin bisa dilakukan karena sistem sekarang ini. Ya, karena setan juga mulai merusak dunia kita kan dengan segala cara, karena bentar lagi mau kiamat. Bentar, Ya, yang jadi rusak manusia apa gitu, setan? sihir itu udah hilang ya. Yang ngerusak setan lah, dimana-mana. Kalau manusia yang ngerusak itu pemikirannya memang berdasarkan dari manusia, tapi yang ngejalanin, yang ngebuat pemikiran itu terjadi, ada pemikiran itu di tahap pertama itu setan. Jadi yang bisa disalahin setan, bukan manusianya. Gitu dong. Gak mungkin tiba-tiba manusia bisa berpikir melakukan sesuatu yang jahat tanpa ada gerakan, tanpa ada pemikiran yang Tanpa ada keluar sama pemantik. sekali. Manusia itu awalnya iya tanpa ada pemantiknya. Nah gitu, jadi dunia sihir itu ada, tapi bisa jadi bukan di dunia kita tapi di dunia lain. Karena kenapa? Karena dunia kita ini tidak kuat. Jawabannya itu ya, jawabannya zaman Nuh berhasil keluar selamat karena dia nggak percaya sihir, dia nggak mau pakai sihir, dia benar-benar ngikutin sang pencipta. Sedangkan orang-orang lain itu menggunakan sihir semaunya mereka, dan itu udah hilang sama sekali, udah dihapus. Ini gue ambil nih dari buku yang namanya buku Henok ya. Jadi kalau pengen tahu, baca aja buku Henok. Di situ ada penjelasan tentang sihir. Dan ya itu, karena itu ya udah dihapus, udah nggak ada lagi. Kita jadinya cuma sebagai manusia biasa yang nggak bisa ngeluarin kekuatan sehebat mereka. Tapi ada tapinya, kalau kita pindah ke dunia lain, kita bisa ngeluarin kekuatan itu karena udah berbeda dunianya. Di tempat ini aja yang sangat kuat keberadaannya, karena kayak ada suatu gelombang magnet yang melindungi dari kekuatan sihir. Nah gitu. Berarti bisa jadi suatu saat kalau ada, misal ada kayak air bah lagi gitu, nanti manusianya bakal dikasih sihir lagi, gimana? Kemungkinan nggak itu? Nah, masalah herba nih, udah ada buku yang jelasin, banyak juga baca-bacaan yang menjelaskan bahwa air bah tidak akan terjadi lagi, tapi terjadi dalam bentuk lain, yaitu kiamat. Dan itu juga nggak mungkin dengan air, karena udah ada janji bahwa pencipta tidak akan memberikan air bah lagi ke bumi. Ya paling kalau nggak belerang kena api meninggalnya.
ini kena lava gunung. Kalau nggak meteor jatuh, wah. Iya, kena lava gunung. Udah. Lain. Yang misteri itu kan sampai sekarang kan tentang adanya dunia lain itu. Nah, iya. Dan kenapa kita selalu menganggap itu lebih keren gitu ya? Ya iyalah, karena kita pemikiran manusia itu kalau misalnya dia ke dunia lain dia itu harus lebih kuat, harus lebih hebat dari yang sekarang. Kayak begitu jadinya. Ada sebuah keharusan gitu ya. Apa Iya. seolah-olah bumi itu tempat orang yang lemah doang gitu. Nah, iya. Sebenarnya dunia ini bagus, kenapa? Karena di tempat yang kita diri sekarang ini duduk maupun tidur, ada yang jagain. Lu mau ngapain juga ada yang jagain. Iya sih. Coba misalnya kalau kita ke dunia lain, kita kan nggak tahu ada yang jagain apa enggak. Ayo. Setidaknya masih ada polisi lah, ada satpam yang kriter-kriter gitu kan. Iya. Iya. Masih ada yang ngejagain, yang ngeliatin kita sekarang lagi duduk begini juga ada. Kalau tiba-tiba ke dunia lain kan misal nggak ada petugas keamanan gitu, yang nyerang bukan maling, bukan kriminal, monster. Nah iya, memang. Makanya banyak aja. Karena memang benar, kalau di dunia lain tidak ada yang melindungi sama sekali, sedangkan di dunia ini ada yang melindungi. Sama monster-monsternya kayak gimana sih? Paling gede juga paus biru, itu juga kagak bakalan makan manusia. Ada kasus nggak sih paus biru Gak makan bakalan manusia? makan manusia paus biru. Enggak sih, gak pernah ada kasus kayak gitu. Kalau setahu kan paus Bertahun-tahun. biru nyerang hiu gitu. Nah, enggak, itu yang hiu yang nyerang paus biru, nggak ada paus biru nyerang hiu. Sumpah ada apa videonya Pak? Nggak ada, paling ya karena diganggu lah. Pasti contohnya itu paus yang bakalan memakan manusia itu cuma satu, paus orca. Itu Iya dia orca udah pasti tadi, bakalan salah, bukan makan paus biru, manusia. orca. hmm. Orca itu udah pasti bisa makan manusia. Mereka giginya tajam-tajam, sekali gigit langsung putus tangan. Wah. Oh ya itu yang makan hiu, ada videonya. Wow. Iya, itu binatang itu nggak jelas, itu mau masuk paus bukan, hiu bukan, lumba-lumba juga bukan. Asli. Bikin keluarga sendiri. Asli. Soalnya kita nanya ini Berarti bisa gak ikut teko ke zaman itu? Kak, apa murah? Ini apa ya? Maksudnya keturunan dari Balik. zaman purba gitu loh. Keturunan dari Jerman Kayak purba. kayak ayam gitu, yang awalnya T-Rex gitu kan. Itu mah namanya evolusi, cuy. Evolusi itu bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak, karena itu cuma teori. Kita Nah, kita kan gini. belum ada yang pernah kembali ke masa lalu. Apa tadi aku Iya. lupa anjir. Mungkinkah orca itu termasuk hewan purba yang masih hidup zaman sekarang gitu? Misalnya kan genus sendiri gitu kan. Kalau hewan purba yang masih hidup zaman sekarang sih ada, tapi bukan orca. Itu adalah ikan kolakan. Dia ada di Indonesia kok. Di daerah Sulawesi, Kalimantan ada itu ikan. Kolakan, Koelakan nih gue tulis ya. Koelakan. koelakan. Nih. Kayak gitu. Anjir keren. Ini kayak apa ya? Kayak kan gabus. Ikan gabus. Sumpah kayak kan gabus. Ikan loh. purba itu. Mereka tinggalnya di bagian bawah samudra biasanya. Mereka nggak berani ke atas lah, karena manusia kan suka nangkap ikan seenaknya di Iya. atas. Apalagi hewan unik kayak gini. Berarti dia sudah sadar diri gitu. Aku Iya. unik, aku ke bawah saja. Dia sudah sadar diri. Udah kubur saja. Mungkin dulu manusia pernah melakukan perburuan nih. Bukan perburuan nggak cuma terjadi zaman kita.
Iya Zaman kan, dulu juga emang pasti ada. emang zaman dulu yang duluan berburu setelah zaman harvesting tuh. Iya, iya. Makanya banyak binatang yang punah. Nah, Kasihan. iya. Kasihan banyak banget binatang yang punah. Ya, begitu. Tadi bahas tentang adanya sihir di dunia ini. Nah, Miss, masuk ke sihir nih. Menurut tuh Hah? naga itu ada nggak naga? Naga itu ini, lizard itu kan? Reptil itu kan? Bisa jadi. Aku percaya kalau naga Kalau itu termasuk menurut reptil. pemikiran orang zaman dulu, oke. Oke. Kalau menurut pikiran orang zaman dulu, naga itu ya dinosaurus. Kita zaman sekarang aja ngomongnya dinosaurus, tapi kalau orang zaman dulu mereka bilangnya naga lah. Kayak misalnya nih orang nemuin tulang terus jadiin satu, tiba-tiba jadi naga. Misalnya cuma dinosaurus doang depan, terus ditambahin sayap dari burung mana, langsung dibilang naga karena memang ya mereka percayanya bahwa itu naga dan zaman dulu nggak ada yang namanya dinosaurus, belum ada bahasa tata bahasa dinosaurus yang kayak kita punya sekarang. Sampai sekarang kan penamanya itu masih Jadi rancu. bedanya Misal naga zaman kita sekarang nyebutnya pterodactyl gitu ya. Ya yang kamu bilang tadi bisa jadi yang kalau orang dulu itu nyebutnya naga gitu loh. iya. Jadi misalnya nih kita namain pterodactyl itu juga cuma datang dari bahasa Latin, bukan dari bahasa yang kita gunakan sekarang. Iyalah. Tyrannosaurus Rex itu juga bukan dari bahasa kita, tuh dari bahasa Latin semua. Penamaan binatang pasti rata-rata dari bahasa Latin. Kenapa Latin ya? Aku juga bingung kenapa semua itu arahnya tentang sejarah gitu, tentang dewa-dewa, tentang mitologi. Itu langsung ke Latin, Yunani dan kawan-kawannya gitu. Kenapa? Karena kalau kagak ada Latin, lu kagak bakalan ada sekarang, lu kagak bakalan bisa belajar bahasa Inggris. Lu pasti nulisnya pakai huruf Jawa, yakin gua. Kalau nggak ada Latin, lu kagak bakalan bisa nulis huruf Indonesia sekarang. Ya, tapi gini loh, apa namanya? Latin itu kan menyebarnya ke daerah Eropa tuh, tapi kok nggak sampai Indonesia gitu. Ya lah. Emang nggak ada bahasa Latin yang jadi bahasa Indonesia? Enggak, maksudnya gini loh. Yang apa? Hmm. Apakah Indonesia termasuk yang revolusioner terhadap tulisan aksara gitu loh, kalau membuat aksara sendiri gitu, tidak ikut Latin gitu. Kalau Ya misalnya enggak, semua orang kita bebas Amerika ngebuat kita aksara. lihat daerah-daerah sana kan Ya. pada pakai arahnya kan ke Latin, tapi kan kenapa yang di daerah Asia contohnya ya Asia, Thailand dan Indonesia gitu lah, itu pakai aksara sendiri gitu loh, itu kan bukan dari Latin tuh, Emang bukan. aksara pribumi. Aksara yang kita punya kayak aksara Jawa, aksara Thailand, aksara Myanmar, itu Emang ada? semuanya bergabung dalam keluarga aksara. Iya, ada. Aksara Jawa, aksara Thailand, aksara Myanmar itu bergabung dalam keluarga dari aksara India bagian timur. Kalau enggak India bagian selatan. Kenapa? Karena mereka bermigrasi ke Asia Tenggara dan Oh iya membuat sih, aksara India baru dari bangsa mereka. Iya. dari Gujarat sana. Aksara coba aksara Jawa sama aksara Myanmar paling 11-12 kalau nggak sama Thailand. Burma sih. Sama karena masih keluarga. Iya Burma ya Myanmar, Burma. Ya, setidaknya ini bahasanya lebih aman. Aku masih mau membahas ini ketika ada kamu gitu. Iya, lagi kita kagak bahas yang aneh-aneh kok. Kalau Anda membahas agama, tidak akan sharing code. Wah, siapa yang nge-report orang yang subscribe lu cuma sedikit cuy. Loh, Wah, Anda nggak tahu. Trafiknya kemarin naik ya, suka aku bahagia kemarin sumpah.
Dua. Kan apa ya, hari Itu bahasa Inggris. hari minggu kemarin lah kan aku Hmm. upload yang itu video tentang kerokan itu Hmm. yang langsung 59 mbak, aku kaget kan. Wih, lumayan. Tapi yang subscribe cuma 30. Kita mah YouTube dua. Mungkin ada yang 82 lihat 2 sekarang. kali 3 kali, Miss. Tapi mungkin ada yang lihat 2 kali 3 kali, Miss. Sekarang subscriber 32. Wih, mantap. Ada YouTuber perkembangan. pemula, coy. Loh iya, kita kan Mantap. dari bawah gitu, social climbing gitu loh, Dari zero. kalau secara sosiologinya gitu loh. Jai, social life. Tidak tiba-tiba langsung just gitu, enggak. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Oh iya, untuk kedepannya kalau misalnya kita membahas Ingat, teori-teori ingat. yang aneh-aneh dan menggunakan full Indonesia, saya akan menjadi Mizuna. Kalau bahasnya pakai bahasa Jawa, pakai Mas Junet. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan di komen di YouTube di bawah. Mau bahas teori apa lagi bersama Mizuna? Jangan lupa untuk follow Nggak like IG nggak dan apa-apa, Twitter. dislike juga nggak apa-apa. Direpot juga nggak apa-apa. Biar tutup sekalian YouTube-nya gimana. Iya, di repot juga nggak apa-apa. Iya, boleh, bagus tuh. Wah, seru. Ya bebas. Aku nggak memaksa kalian. Kalau mau like Bebas. juga boleh. Kalau mau komen silakan, sangat membantu saya dalam perkembangan konten Silakan. selanjutnya. Semoga konten ini bisa seperti konten KNM. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Rame langsung gitu ya. Tapi jangan jadi berkumpul. Oke, terima kasih. See you. Junaidi pamit. Dadah. Bye-bye.